Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Saya dari Ahmad Haris, nama saya dari Sekolah MI Muhammadiyah Puluhan Trucuk. Jadi pada kesempatan pada kali ini saya akan menerangkan tentang cara membandingkan pecahan sederhana. Nah, di sini nanti ada ada trik-trik atau rumus-rumusnya yang singkat dan mudah dipahami untuk kalian semua. Oke, langsung saja. Di sini saya adalah selaku wali kelas 3A MI Muhammadiyah Puluhan, mewakili wali kelas 3 yang lainnya untuk membuat video pembelajaran tentang pecahan sederhana. Oke, langsung saja. Oke. Mengidentifikasi bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini bagaimana caranya mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil dan dibandingkan. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini gambar A. Gambar A di sini ada sebuah martabak ya ini. Martabak apa ini? Martabak atau kue, terserah kalian mahalnya seperti itu. Nah, di sini ada martabak utuh dan martabak yang sudah dibagi atau sudah diiris sama besar. Nah, di sini yang utuh, yang sebelah kiri kalian itu adalah martabak yang utuh, dan sebelah kanan ini adalah martabak yang sudah diiris atau sudah dibagi. Nah, atau sudah dipecah. Oke, pecahan ini, satu pecahan, perhatikan ya, satu pecahan, bentar. Oke, satu pecahan ini ya, yang saya lingkari biru, tanda biru ini. Nah, ini mempunyai nilai pecahan itu 1/10. Nah, ini merupakan video kelanjutan yang kemarin. Kalian sudah paham ya untuk pembagiannya. Cara mengetahui pecahan dari gambar itu mudah banget ya. Tinggal ini pecahannya berapa, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 10 berarti penyebutnya itu 10, pembilangnya 1. Nah, ingat pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, jadi 1 bagian martabak ini merupakan 1 dari 10. Berarti 1/10. Oke, paham ya? Lanjut. Kemudian gambar B. Gambar B di sini sama tadi, ada martabak juga utuh dan martabak yang sudah dipecah atau dibagi atau diiris. Nah, tapi pecahannya berbeda dengan gambar A. Kalau gambar B ini satu bagian atau satu pecahan, satu potongan martabak ini itu mempunyai nilai pecahan 1/12. Nah, kali-kali. Kalau gambar A itu 1/10, gambar B 1/12. Loh, kok bisa? Karena bagian pecahannya itu berbeda. Kalau A itu 10 bagian, kalau B itu 12 bagian. Oke, lanjut. Nah, menurut kalian lebih besar mana ukuran potongan martabak pada gambar di atas? Coba diamati. Nah, besar mana? Apakah potongan martabak yang A atau potongan martabak yang B? Nah, potongan martabak A lebih besar daripada potongan martabak B. Nah, tentu ya, karena di sini 1/10. Potongannya dilihat dari gambarnya saja sudah kelihatan. Potongan martabak A lebih besar daripada potongan martabak B. Itu berarti 1/10 lebih besar daripada 1/12. Nah, 1/10 lebih besar daripada 1/12. Kalau ditulis seperti ini.
Ya, ditulis perbandingannya nih. 1/10 lebih besar itu berarti dicaplok. Ini tandanya ya. Lebih besar daripada 1/12. Nah, ada rumus singkatnya atau rumus apa itu? Rumus gampangnya. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini. Ya, perhatikan kalimat bawah ini. Nah, apabila ada dua bilangan pecahan atau lebih dengan penyebut yang sama dan semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Nah, di sini diterangkan apabila penyebutnya sama besar, maka penyebutnya semakin besar, sama besar, kemudian pembilangnya itu lebih besar atau semakin besar, maka nilainya akan lebih besar nilai pecahannya. Paham ya? Kalau belum paham dipahami diulangi nanti paham. Berikutnya, nah ini kebalikannya. Untuk bilangan pecahan dengan pembilang yang sama, pembilang berarti yang atas, nah pembilangnya sama ini 1 ya tadi. Dan makin besar angka penyebut, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, di sini contoh di atas 1/10 dan 1/12 itu pembilangnya sama. Kemudian penyebutnya itu berbeda. Kalau pembilangnya itu sama dan penyebutnya itu semakin besar, maka makin kecil pecahan tersebut. Nah, jadi 1/10 itu lebih besar daripada 1/12. Jadi 1/12 itu atau 1/12 itu lebih kecil daripada 1/10. Oke. Next. Kemudian kita akan mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar. Nah, ini kalau tadi langsung contoh, ini lebih dalam lagi atau lebih pemateri lagi. Untuk mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil, caranya adalah sebagai berikut. Nah, lihatlah bilangan penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Jika bilangan penyebutnya sudah sama, lihatlah pembilangnya. Jadi kalian harus ingat mana itu pembilang, mana itu penyebut. Ingat, pembilang itu di atas, penyebut di bawah. Contoh, bilangan 1/4 atau 1/4 lebih kecil daripada bilangan 2/4. Bilangan 3/4 lebih besar daripada bilangan 2/4. Nah, di sini diterangkan apa itu penyebutnya sama besar atau sama. 4, di sini juga 4. Kemudian pembilangnya beda. Pembilangnya ini 1 dan ini 2. Ingat, apabila penyebutnya sudah sama, penyebut itu yang di bawah itu sudah sama, kemudian kita bandingkan pembilangnya. Apabila pembilangnya lebih kecil, itu berarti juga lebih kecil, ya, lebih kecil angka pecahannya. Jadi 1/4 lebih kecil daripada bilangan 2/4. 2/4 lebih kecil daripada 3/4 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, ini sama lagi. Bilangan 3/4 penyebutnya sudah sama, 4, di sini juga 4. Dan pembilangnya 3, di sini 2. Nah, bilangan 3/4 lebih besar daripada bilangan 2/4. Angka 3 kalau 2 kan lebih besar dari 3. Jadi bilangan 3 lebih besar. Oke, lanjut. Nah, di
Jangan lupa di sini ada pengenalan simbol-simbol dari perbandingan pecahan ya. Di layar kanan itu ya. Saya lingkari pakai tinta biru. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Nah, ini dibaca lebih besar. Lebih besar. Jadi yang lebih besarnya itu ada di sebelah kiri. Kemudian kalau tanda seperti ini itu dibaca lebih kecil. Lebih kecil berarti yang kecil itu sebelah kiri, kebalikannya. Kemudian tanda seperti ini dibaca sama dengan, itu berarti sebelah kanan dan kiri itu sama besar. Oke, lanjut. Oke, menentukan bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Perhatikan. Bandingkan kue terang bulan yang diambil Togar dan yang diambil Ana. Kue siapa yang lebih besar? Togar atau Ana? Nah, kuenya Togar ini ya, itu ada 2/8 ya, kuenya Togar. 2/8 kue terang bulan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2/8. Kemudian kuenya Ana ini 2/10. Nah, 2 bagian dari 10 bagian. 2 bagian dari 10 potongan. Oke. Ya. Lebih besar yang mana? Iya, jawabannya kue terang bulan Togar lebih besar daripada kue terang bulan Ana. Togar lebih besar karena apa? Ingat, kalau pembilangnya sama, di sini ada pembilangnya angka misalkan. Pembilangnya ada angka 2. Ya, sama-sama 2. Kemudian penyebutnya di sini Togar ada 8. Kemudian Ana itu 10. Itu kalau semakin besar angka penyebut, itu berarti semakin kecil. Ya, saya ulangi. Kalau apabila pembilangnya sudah sama, ya di sini 2, di sini juga sama 2. Kemudian kita hitung penyebutnya. Apabila penyebutnya, angka penyebutnya itu semakin besar, berarti bilangan pecahannya itu semakin kecil. Jadi 8 itu lebih besar daripada ya. 8 itu lebih besar daripada 10. Nah, itu karena pembilangnya sudah sama 2. Paham ya? Oke. Perhatikan. Nah, kalau sekarang kita coba latihan soal dengan menghitung cepat atau perkalian silang pecahan. Contoh soal. Jadi di sini saya tulis angka 3. Ya. 3/5. Oke. Kita bandingkan dengan 2/5. Oke. Dan silang. Bagaimana cara menghitungnya? Kita kalikan 3 ya, angka 3 dikali dengan angka 5. Hasilnya ketemu 15. Nih, 15. Kemudian 2 dikalikan dengan angka 5. Hasilnya ketemu 10. Oke. Saya tanda biru dulu, bentar. Biar jelas, saya beri warna berbeda. Oke. 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Tulis di sini 15. Ya. Kemudian 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Nah, sekarang udah kelihatan 3/5 itu sama dengan 15.
2/5 itu 10, berarti 15 dan 10 kalau dibandingkan itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 15. Kita beri tanda seperti ini. Jadi jawabannya adalah 3/5 lebih besar daripada 2/5. Paham nggih? Contoh sekali lagi, coba. 5/8. 5/8 nah, dibandingkan dengan 3/8 atau 10 lah, 10 biar apa? Berbeda. Sama-sama berbeda pembilang dan menyebutnya. Caranya sama, kita kalikan 5 kali 10. Ya, 5 kali 10 kita tulis warna biru di sini 50. Oke, kemudian 3 dikalikan 8. 3 dikalikan 8 sama dengan berapa? 24. Ya. 24. Oke, nah sudah ketemu 5/8 itu sama dengan 50, 3/10 itu sama dengan 24. Berarti 50 lebih besar daripada 24. Jawabannya berarti 5/8 lebih besar daripada 3/8. Oke, paham ya? Nah, ini adalah cara membandingkan pecahan sederhana. Jadi, kalau belum jelas, boleh diulang lagi videonya, boleh diputar lagi videonya, didengarkan dengan headset kalau kurang jelas suaranya, Pak Guru suaranya kurang jelas, dengarkan pakai headset atau earphone dan sebagainya. Insya Allah kita berdoa semoga pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Saya yakin, saya juga percaya anak-anak kalian, anak-anak semua pasti juga kangen dan lebih paham diajarkan Pak Guru di sekolah daripada lewat online dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.